Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 10 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi pekerja-pekerja yang setia bagi-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Octavia Nainggolan. Kepada Saudari Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini 10 April 2023 dari buku Agama yang Bersinar. Judul renungannya adalah Para Pekerjanya Memiliki Segala Sesuatu yang Bernilai Kekal. Ayat inti terdapat dalam 2 Korintus 6 ayat 1 dan 10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Kita berada di dunia penderitaan, kesulitan, pencobaan, dan kesedihan menanti kita di sepanjang jalan menuju rumah surgawi. Tetapi ada banyak orang yang membuat beban hidup menjadi 2 kali lebih berat dengan terus-menerus mengantisipasi masalah. Jika mereka bertemu dengan kesulitan atau kekecewaan, mereka berpikir bahwa semuanya akan hancur, bahwa mereka adalah yang paling sulit dari semuanya, bahwa mereka pasti akan kekurangan. Demikianlah mereka mendatangkan kemalangan atas diri mereka sendiri dan membayangi sekeliling mereka. Hidup itu sendiri menjadi beban bagi mereka, tetapi tidak perlu demikian. Dibutuhkan upaya yang gigih untuk mengubah arus pemikiran mereka. Tetapi perubahan itu bisa dilakukan. Kebahagiaan mereka, baik untuk kehidupan ini maupun untuk kehidupan yang akan datang, bergantung pada cara mereka memusatkan pikiran pada hal-hal yang menyenangkan. Biarlah mereka memalingkan pandangan dari gambaran gelap yang hayal kepada manfaat yang telah dihamburkan Allah di jalan mereka dan melampaui semua itu kepada yang tak terlihat dan abadi. Dikutip dari buku The Ministry of Healing, halaman 247. Semua orang yang mengikuti jalan Kristen selanjutnya harus memiliki dan akan memiliki pengalaman yang hidup, yang baru dan menarik. Pengalaman hidup terdiri dari pencobaan, konflik, dan godaan setiap hari, upaya dan kemenangan yang paling kuat, serta kedamaian dan sukacita besar yang diperoleh melalui Yesus. Dikutip dari Testimonies for the Church 2, halaman 579. Demikian renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 102 paragraf 3 yang berbunyi, kita berada di dunia penderitaan, kesulitan, pencobaan, dan kesedihan menanti kita di sepanjang jalan menuju rumah sorgawi. Artinya, siapapun kita, tidak ada yang terkecuali, pasti akan mengalami penderitaan. Sebab dunia ini adalah dunia penderitaan. Nah, yang menambah beban adalah
banyak orang yang sudah alami derita terus-menerus mengantisipasi masalah. Mereka berpikir karena sudah menderita, maka semuanya akan hancur. Mereka merasa paling menderita dari semua orang. Ini membuat beban hidup mereka lebih berat. Padahal, Ministry of Healing halaman 248 paragraf 1 berkata, "Untuk setiap pencobaan, Allah telah menyediakan pertolongan. Sewaktu bangsa Israel di padang belantara tiba di sumber air yang pahit di Mara, Musa berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak menyediakan jalan keluar yang baru. Ia menarik perhatian kepada apa yang sudah ada. Belukar yang telah diciptakannya itulah yang dilemparkan ke dalam sumbernya, dan air menjadi jernih dan enak. Setelah ini dilakukan, bangsa itu minum dari air dan mereka disegarkan." Dalam setiap pencobaan, jika kita mencari Dia, Kristus akan menolong kita. Kita tidak perlu membuat beban hidup kita lebih berat, karena dalam setiap pencobaan Allah telah sediakan pertolongan, yaitu melalui Anak-Nya. Itu sebabnya pada bagian akhir paragraf dikatakan, dalam setiap pencobaan, jika kita mencari Dia, Kristus akan menolong kita. Sebab perjalanan ke Mara itu bukan kebetulan. Manuskrip 63 tahun 1899 paragraf 5 berkata, "Bukan kebetulan dalam perjalanannya anak-anak Israel datang ke Mara. Sebelum mereka meninggalkan Mesir, Tuhan memulai pelajaran pengajarannya agar Dia dapat menuntun mereka untuk menyadari bahwa Dia adalah Allah mereka, penyelamat mereka, pelindung mereka." Orang Israel gantinya percaya bahwa Allah akan sediakan pertolongan bagi mereka, malah bersungut-sungut. Karenanya air di Mara itu adalah lambang dari kepahitan dalam hidup kita. Selected Messages buku kedua halaman 273 paragraf 2 menyatakan, "Kepada orang-orang yang menderita, saya akan mengatakan, kuatkanlah hatimu dengan pengharapan pagi kebangkitan. Air yang telah Anda minum rasanya pahit seperti air Mara bagi anak-anak Israel di padang gurun. Tetapi Yesus dapat membuatnya begitu manis dengan kasih-Nya. Karenanya jangan seperti bangsa Israel jasmani yang selalu mengeluh saat menghadapi kesulitan. Mereka lipat gandakan beban hidup mereka dengan persunggutan. Padahal Allah sediakan pertolongan dalam setiap pencobaan. Saat air kita pahit, saat derita melanda, datang kepada Yesus, maka oleh kasih-Nya air menjadi manis, khususnya tentang pengharapan kehidupan kekal. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 223 paragraf 1. Jika dalam kebodohan kita salah melangkah, Juru Selamat tidak meninggalkan kita. Kita tidak perlu merasa sendirian. Malaikat-malaikatlah pendamping kita. Penghibur yang dijanjikan Yesus dan diutus atas nama-Nya, itulah yang tinggal di dalam kita. Dalam perjalanan menuju ke kota Allah, tidak ada kesulitan-kesulitan yang tidak dapat diatasi oleh mereka yang percaya kepada-Nya. Tidak ada bahaya yang tidak dapat dihindari. Tidak ada satu kesusahan atau kemalangan atau kelemahan manusia terhadap mana Ia tidak menyediakan suatu penawar. Inilah yang ayat inti renungan hari ini nyatakan. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang telah kita terima. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tidak punya, namun memiliki segala sesuatu. Karena Kristus bersama kita dan tinggal di dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut penghibur. Maka pengalaman hidup kita menjadi baru dan menarik. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 102 paragraf 4 berbunyi, "Semua orang yang mengikuti jalan Kristen selanjutnya harus memiliki dan akan memiliki pengalaman yang hidup, yang baru dan menarik. Pengalaman hidup terdiri dari pencobaan, konflik, dan godaan setiap hari, upaya dan kemenangan yang kuat, serta kedamaian dan sukacita besar yang diperoleh melalui Yesus."
Pengalaman kehidupan kekristenan kita menjadi baru hanyalah karena Kristus menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Meski ada pencobaan, konflik, dan godaan setiap hari, kita tidak takut. Kita tidak bersungut dan mengeluh, namun penuh damai dan sukacita. Itu semua karena Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, agar kami menjadi pekerja-pekerja yang tangguh bagi-Mu, ya Bapa. Dan satu-satunya cara untuk menjadi pekerja yang tangguh, yang tidak suka mengeluh, yang tidak suka bersungut meski hadapi dan alami pencobaan dan derita, hanyalah dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kami. Oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut penghibur, kami dimampukan untuk menanggung segalanya dengan bahagia dan sukacita. Oleh karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus, itu sama dengan Kristus tinggal dalam kami. Dan hidup kami diubahkan, bukan hanya karakter, tetapi kami juga menjadi pekerja-pekerja yang tangguh bagi-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.